Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah halaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat inayah hidayah, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang alhamdulillah pagi hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Oleh karena itu maka kajian pagi hari ini kita melanjutkan kajian yang lalu tentang kitab Lataiful Ma'arif ya, tentang dahsyatnya Ramadan ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, Bulughus syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimatun ala man aqdarahullahu alaihi. Orang yang dihidupkan bulan Ramadan ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang agung. Orang yang diberikan kesempatan masuk Ramadan ini adalah orang yang dikasih nikmat yang besar oleh Allah. Wa yadullu alaihi haditsus salasah alladzis tushida isnani minhum. Ibnu Rajab menggunakan dalil terkait dengan pendapatnya ini adalah terkait dengan hadis yang menceritakan tentang 3 orang sahabat Nabi yang dia adalah sahabat karib, bahasa kitanya bestie gitu. Soulmate. Jadi ada 3 sahabat Nabi Pak yang gak bisa dipisahkan. Itu sahabat karib namanya, soulmate namanya, bestie namanya. Jadi kalau ada 2 orang sedang berjihad di jalan Allah, yang satunya pasti ikut. Kalau ada yang satu hadir di majelis Rasulullah, yang 2-nya juga pasti ada gitu. Jadi 3 sahabat ini nggak bisa dipisahkan. Dalam setiap kebaikan mereka selalu ada bersama-sama. Nah, suatu saat mereka ini berjihad di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah. Bertiga ini. Ustus hida isnani minhum. Ternyata dari yang bertiga ini 2 orang mati syahid, gugur. Satunya lagi itu diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai 1 tahun kemudian. Tsumma mata tsalisu ala firasihi ba'dahuma. Kemudian yang satunya lagi diwafatkan Allah itu bukan di medan jihad, tapi wafatnya adalah ala firasihi, di tempat tidurnya. Jadi yang 2 tadi wafatnya di mana? Yang 2 wafatnya ketika berjihad di jalan Allah. Kemudian yang satunya selamat, wafat 1 tahun kemudian, dan itu pun di mana tadi? Di atas tempat tidurnya. Kira-kira Pak, yang masuk surga duluan yang mana nih kira-kira? Menurut logika kita harusnya yang jihad, harusnya menurut logika kita. Faro'i fil manami sabiqon lahuma. Kemudian ada sahabat yang bermimpi, ternyata yang masuk surga duluan itu yang meninggal belakangan, dan itu pun di atas tempat tidurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Kemudian Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaysa shalla ba'dahuma kada wa kada salatan wa adraka Ramadan fasomahu. Kata Rasul, bukankah
dia dengan dipanjangkan umur itu, dia memperbanyak sholat ini, memperbanyak sholat itu. Wa adraka Ramadan fasomahu, dan dia dipertemukan Allah dengan Ramadan. Kemudian di Ramadan dia banyak melakukan berbagai macam amalan-amalan Ramadan. Apa kata Rasul? Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, kata Rasul, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi, sesungguhnya jarak antara sahabatnya yang meninggal belakangan dengan sahabatnya yang meninggal duluan di medan jihad itu di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi bayangkan kayak begitu. Makanya Ibnu Rajab mengatakan bulughus syahri Ramadan nikmatun azimah. Orang yang dikasih hidup di Ramadan adalah orang yang dikasih nikmat yang begitu dahsyat oleh Allah.